Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita, penuntun langkah kami, dan obor penyuluh jalan kami. Kami mau membaca dan merenungkan sabdamu, maka bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Penuhilah juga hati kami dengan sabdamu itu, karena sabdamu adalah kebenaran. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan, serta bukalah diri kami, agar kami dapat mendengarkan sabdamu, merenungkan dan menghayatinya dalam hati kami, mewartakan dan mempraktekkannya dalam kehidupan konkret kami sehari-hari. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita merayakan pesta bertobatnya Santo Paulus. Semula Paulus adalah seorang yang suka menangkap pengikut-pengikut Yesus, orang Nazaret. Namun dalam perjalanan ke Damsyik, Yesus menampakkan diri kepada Paulus. Setelah peristiwa itu, Paulus bertobat dan menjadi pewarta ulung dan tidak takut mati dalam mewartakan Yesus kepada orang-orang Yahudi dan non-Yahudi. Peristiwa bertobatnya Paulus ini menjelaskan apa yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya dalam Injil yang kita dengarkan tadi. Penginjil Markus hari ini berkisah tentang nasihat terakhir Yesus kepada murid-muridnya sebelum ia terangkat ke surga. Yesus berkata, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Tidak berhenti sampai di situ saja, Yesus juga menyebutkan bahwa tanda-tanda orang yang percaya kepadanya akan mampu mengusir setan-setan, berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, tidak akan mendapat celaka, walaupun mereka harus meminum racun, menyembuhkan orang-orang sakit. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, apa yang dapat kita renungkan dari bacaan-bacaan yang kita dengarkan hari ini? Pertama, percaya dan dibaptis. Adalah orang-orang yang telah percaya dan telah memberi diri untuk dibaptis. Karena itu, Yesus menjamin hidup kita bahwa kita akan diselamatkan. Yang kedua, tanda-tanda orang yang percaya. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menegaskan tanda-tanda mereka yang percaya, yakni mampu mengusir setan, berbicara dalam bahasa-bahasa baru. Mereka akan memegang ular dan tidak akan mendapat celaka sekalipun mereka meminum racun, serta menyembuhkan orang sakit. Saudara-saudari yang terkasih, mengusir setan bukanlah sekedar menyembuhkan orang yang kesurupan seperti yang kita pernah alami dan pahami selama ini. Mengusir setan juga berarti menjauhkan diri kita dari godaan-godaan setan, baik dalam diri kita dan sesama kita. Tanda kedua, berbicara dalam bahasa-bahasa baru. Berbicara dalam bahasa baru tidak sekedar mengerti bahasa orang lain seperti Jawa, Batak, Nias, Flores, dan lain sebagainya.
Dalam konteks kita saat ini, berbicara bahasa baru berarti mampu berbicara dengan dan dalam bahasa kasih, atau berusaha berbicara dengan bahasa hati atau perasaan. Tanda ketiga, mereka yang percaya akan memegang ular dan tidak mendapat celaka. Memegang ular dan tidak mendapat celaka dimengerti dan dipahami menjadi pewarta kebenaran dan situasi sulit dan ada risiko dijauhi, dibenci oleh banyak orang. Dalam konteks kita saat ini, berani menampilkan hidup yang jujur dalam pekerjaan harian kita dapat membuat kita kerap tidak disukai dan dijauhi oleh sesama kita. Sebuah pepatah mengatakan yang biasa belum tentu menyatakan kebenaran, tetapi kebenaran akan selalu menyatakan yang benar. Dan tanda yang terakhir adalah menyembuhkan orang yang sakit. Menyembuhkan orang sakit tidak dipahami hanya sekedar menyembuhkan orang dari luka fisik. Tetapi dalam konteks kita, menyembuhkan orang sakit juga berarti mampu menghibur orang yang berduka, mengunjungi orang yang sakit, mendampingi para lansia, dan masih banyak lagi yang dapat kita lakukan untuk menyembuhkan orang dari lukanya dan melihat pengharapan dalam Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pertobatan Santo Paulus menjadi tanda nyata apa yang telah disabdakan Yesus lewat Injil hari ini. Bagaimana dengan kita yang telah percaya dan dibaptis? Apa yang menjadi tanda bahwa kita telah percaya dan dibaptis? Mari kita merenungkan perjalanan iman kita. Saudara-saudari, tanggal 25 Januari 2025, penutupan Hari Pekan Sedunia. Kita diajak untuk saling mendoakan, membangun persatuan, persekutuan, sukacita, dan penuh damai. Baik bagi gereja yang mengimani Yesus dengan caranya, dengan aturan dan dogmanya yang berbeda-beda. Dan mendoakan dunia ini untuk semakin dipenuhi dengan damai dan kebahagiaan. Semoga kita mampu mewartakan kerajaan Allah, kerajaan kasih kepada semua makhluk, kepada dunia ini, dengan bertobat terlebih dahulu dari diri kita sendiri, komunitas kita, kelompok gereja kita, masyarakat kita, seluruh dunia ini. Allah Bapa kami, karena besarnya cintamu kepada kami, Engkau memanggil kami pada keselamatan sejati. Maka kami mohon, ya Bapa, tuntunlah kami dan dampingilah kami agar kami menyadari panggilan kami dan menjadi tanda keselamatan bagi sesama. Semoga baptisan yang kami terima juga kami hidupi dalam keseharian hidup kami, memimpin, menguduskan, dan mengajar. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian, seluruh tugas karya dan pelayanan kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa,
Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.